Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga kabar kalian selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bertemu di pelajaran saya yaitu PJOK. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pelajaran PJOK, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, anak-anak, hari ini kita masih di materi tentang permainan bola kecil ya, yaitu yang terakhir ada bulu tangkis, ya kan? Oke, kita langsung aja masuk ke materi permainan bulu tangkis. Apa sih permainan bulu tangkis itu? Jadi mungkin kalian jarang ya, misalnya kayak tahu bulu tangkis kan, atau enggak badminton ya, yang biasa kalian sering di telinga kalian yang kalian dengar. Nah, itu adalah suatu olahraga yang menggunakan alat berbentuk bulat dengan memiliki rongga-rongga di bagian pemukulnya dan memiliki gagang. Alat ini dikenal namanya yaitu raket yang dimainkan oleh dua orang untuk ganda, ya kan? Terus untuk maksudnya sendiri untuk tunggal atau dua orang untuk ganda yang saling berlawanan. Contohnya kayak mana sih Bu raket ini Bu? Jadi raketnya di sini contohnya seperti ini ya. Kalian pasti pernah kan main ini dulu pasti kalian kecil atau bahkan sampai sekarang ada yang atlet mungkin atlet bulu tangkis contohnya kayak gini ya. Terus untuk bolanya contohnya seperti ini. Ini biasanya terbuat dari bulu ya, bulu angsa kayak gitu kan, karena harganya agak mahal. Oke, lanjut. Permainan ini merupakan olahraga kebanggaan nasional. Kita hanya olahraga ini yang satu-satunya yang meraih medali emas dalam kejuaraan Olimpiade. Nah, permainan ini adalah memasukkan bola ke lapangan lawan melalui net setinggi 1,55 meter garis pantai. Terus jaring ini dibatasi oleh kedua bagian lapangan permainan di mana para pemain itu berdiri dan melakukan gerakan dalam permainan tersebut. Dan untuk poinnya dinyatakan menang ketika sudah menyentuh 21 poin. Nah, kalau misalnya nih dalam pertandingan bulu tangkis kita sudah menang nih 2-0, berarti itu sudah dinyatakan menang. Tapi ketika misalnya tim saya misalnya dapat 1 poin, terus 1 set maksudnya, nah terus tuh lawan dapat 1 set, nah itu bakal ada rally lagi yaitu 3 set ini. Nah, tapi kalau misalnya udah 2-0 berarti udah dinyatakan menang, seperti itu ya. Nah, untuk garis lapangannya, untuk area permainan dan servis bulu tangkis. Lapangan yang digunakan untuk pertandingan bulu tangkis antara partai ganda dan partai tunggal memiliki perbedaan ya. Nah, apa sih perbedaannya itu Bu? Jadi di dalam permainan bulu tangkis, setiap garis lapangan memiliki fungsinya masing-masing. Garis samping memiliki 2 garis ya kan, seperti contoh yang ada di gambar ini. Dan luar dan dalam ini, dan garis belakang juga memiliki 2 garis luar dan dalam. Nah, kalau biasanya untuk bidang permainan bulu tangkis garis samping dalam garis belakang luar itu digunakan untuk area permainan tunggal, ya kan? Nah, tunggal itu maksudnya kayak kalian tuh single gitu sendiri, main sendiri satu lawan satu. Itu dia cuma pakai garis sampingnya, garis samping dalam ya, bukan garis samping bagian luarnya. Ini maksudnya yang ini ya. Jadi kalau tunggal itu dipakainya tuh yang ini, terus tuh untuk sedangkan garis samping ini maksudnya garis belakang itu luar digunakan untuk area permainan ganda. Jadi kalau misalnya ganda itu dia pakai semua lapangan ini, garis luarnya ini nggak cuma di dalamnya aja, beda ya. Jadi kalian sudah bisa menemukan perbedaan antara garis untuk permainan
tunggal sama untuk permainan yang ganda ya. Nah, untuk ganda juga itu maksudnya tuh berdua, dia tuh mainnya berdua biasanya. Dan ganda itu dia macam-macam ya, nggak cuma untuk ganda putra dan putri aja, tapi di sini ada juga ganda campuran ya kan. Nah, sejarah dari bulu tangkis. Nih untuk yang sebelum mungkin belum pernah dengar, yaitu tentang Piala Thomas dan Piala Uber. Jadi Piala Thomas itu apa sih Bu? Nah, ini saya akan memberikan sebuah penjelasan sedikit, yaitu kejuaraan bulu tangkis internasional untuk nomor beregu pria. Nah, ini yang dinamakan Thomas itu biasa untuk beregu pria ya, diingat-ingat jangan sampai kebalik. Nah, terus yang akan diadakan setiap 2 tahun sekali. Awalnya kejuaraan ini diadakan setiap 3 tahun sekali. Namun semenjak tahun 1982 hingga kini kejuaraan beregu pria diadakan setiap 2 tahun sekali. Nama kejuaraan ini berasal dari Sir George Alan Thomas, mantan presiden IBF dan pemain bulu tangkis dari Inggris yang menyumbangkan piala tersebut pada tahun 1939. Nah, untuk Piala Uber sendiri adalah kejuaraan bulu tangkis internasional untuk nomor beregu putri yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Nah, jadi ingat kembali ya, untuk Uber dicatat nih poin pentingnya. Jadi kalau Piala Uber itu untuk beregu putri, untuk Thomas itu untuk beregu putra. Nah, nama kejuaraan ini berasal dari nama HSBP Uber, mantan pemain bulu tangkis dari Inggris. Piala Uber pertama kali diadakan pada tahun 1957 di Preston, Inggris. Pada tahun tersebut, turnamen ini diikuti oleh 11 negara saja dan dimenangkan oleh Amerika Serikat. Sepanjang sejarahnya, terdapat 5 negara yang pernah memiliki juara Republik Rakyat Tiongkok 14 kali, untuk Amerika Serikat 3 kali, Jepang 5 kali, Indonesia 3 kali, serta Korea Selatan itu 1 kali. Nah, jadi sudah tahu ya sedikit mengorek kembali tentang sejarahnya bulu tangkis itu bagaimana ya kan. Nah, ini contohnya atlet yang sudah mengharumkan nama Indonesia di ajang Olimpiade. Yang pertama ya kalian pasti udah nggak asing lah ya sama muka-muka mereka ini. Yang pertama ada Susi Santri, yaitu dia menang lomba tunggal putri di Olimpiade Barcelona pada tahun 1992. Terus di sini ada Taufik Hidayat, ya kan, yang sekarang udah gantung raket juga. Itu dia biasanya main tunggal putra dan kemarin, dan dia pernah menjuarai Olimpiade Athena pada tahun 2004 dan dia mendapatkan gold medali. Dan yang terakhir di sini, ini salah satu contoh ya, tapi pasti banyak lagi atlet-atlet yang sudah membanggakan Indonesia. Tapi ini saya memberikan contoh salah satu aja ya kan, enggak salah satu maksudnya cabornya gini. Nah terus terakhir di sini ada Tantowi Ahmad dan Liliana Natsir, yang dimana Olimpiade Rio pada tahun 2016 lalu yang dia bermain untuk ganda campuran ya. Bukan pasti kita tuh bangga gitu ya, bangga gitu punya atlet yang sudah bisa mengharumkan nama baik Indonesia, ya kan? Jadi untuk bulu tangkis ini lumayan banyak peminatnya gitu kan. Ya. Terus di sini kita masuk ke materi kita, yaitu gerak spesifik memukul dalam permainan bulu tangkis terdiri dari pukulan servis, pukulan lob, pukulan drop shot, dan pukulan smash. Nah, gerak spesifik pukulan adalah cara-cara melakukan permainan bulu tangkis dengan tujuan untuk menerbangkan shot puck atau bola yang tadi ini ya ke bidang lawan lapangan lawan maksudnya. Oke. Yang pertama yaitu aktivitas pembelajaran gerakan kombinasi permainan bulu tangkis. Nah, yang A, aktivitas pembelajaran 1, di mana kombinasi pukulan forehand dan backhand tanpa net. Nah, sebelumnya anak-anakku pasti tahu kan forehand itu bagaimana pukulannya, atau backhand itu bagaimana. Oh Bu, saya belum terlalu paham forehand sama backhand itu kayak mana Bu. Jadi, untuk forehand itu pukulannya biasa seperti ini, bisa dilihat kan? Nah, terus kalau untuk backhand itu dibalik tangannya, kalau forehand begini, backhand begini. Nah, sudah tahu ya, saya tidak mungkin membahas tentang
apa namanya, materi ini kan materi kelas 1 ya untuk teknik dasar. Jadi saya mau kayak cuma mengingatkan kembali aja buat anak-anakku yang mungkin lupa atau masih belum terlalu paham gitu kan. Nah lanjut, di sini ada aktivitas pembelajaran diawali dengan berdiri silang berhadapan. Maksudnya maaf, berdiri saling berhadapan. Seperti contoh di gambar ini. Lalu kemudian pukulan forehand dan backhand. Lalu pembelajaran dilakukan sambil bergerak ke kiri dan ke kanan. Jadi kalian harus punya pasangan dulu ya sebelum kalian melakukan ini. Kalian boleh nih, kalau misalnya untuk latihan pertama ini kalian harus di lapangan bulu tangkis. Mungkin kalian bisa lakukan di depan rumah gitu kan. Atau mungkin ada rumah kalian yang besar, yang cukup besar gitu kan, jauh dari seperti alat-alat rumah tangga gitu. Kalian bisa main juga di dalam rumah kan, sekarang lagi COVID kan, kalian bisa main di dalam rumah juga nggak apa-apa. Tapi tetap ya kayak pelan-pelan aja, nggak usah terlalu kayak betul-betul main gitu, cuman kayak belajar untuk forehand, belajar untuk backhand, untuk melatih oh kayak gini tau caranya forehand tuh yang baik gimana, kayak gini, oh cara backhand tuh seperti ini tau, nah gitu. Nah terus kalau mungkin di rumahnya ada lapangan, kan boleh banget nih Pak mainnya di lapangan. Tapi tetap harus jaga jarak ya gitu. Pesan saya. Oke lanjut, di sini ada aktivitas pembelajaran 2 di mana kombinasi pukulan forehand dan backhand melewati net. Nah kalau udah kayak gini, kalian bisa memodifikasi, bukan cuma kalian tuh harus pakai net gitu kan. Kalian bisa tuh pakai tali rapia gitu kan untuk mengganti net gitu, atau mungkin apa ya, kalian buatlah penghalang suatu sekat kayak gitu. Jadi kalian nggak mesti harus di lapangan ya, sekarang permainan kayak olahraga tuh nggak mesti harus kayak harus bener-bener olahraga yang bu saya tuh nggak ada bu net, saya mau beli net di mana kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian nggak punya raket, kalian bisa tuh pakai raket permainan kayak yang biasa di pasar malam 10 ribuan tuh ada orang jual. Terus kalau misalnya kalian nggak ada lagi raket, pakai raketnya masih bisa, yang penting kalian punya ini kok. Nah kok ini juga nggak mesti harus beli yang satu ini ya, nggak mesti gitu. Kalian bisa aja pakai, kalau saya dulu SD itu saya sering beli kok yang kayak gini tuh kayak satuan atau cuma 3 biji tuh harganya 5.000 di toko-toko kayak mainan gitu pasti ada lah ya kan. Jadi nggak usah perlu khawatir kayak saya tidak pernah memaksakan untuk kalian untuk beli alat yang harus seperti saya punya gitu, nggak mesti kayak gitu. Jadi kalian bisa modifikasinya gitu ya. Nah jadi lanjut, untuk permainan ini dilakukan secara berpasangan. Jadi kalian misalnya ada orang tua kalian ajak, ayah ayo kita main bulu tangkis gitu, atau enggak ibu atau enggak adik kalian gitu. Kayak daripada kita gabut gitu kan, kita main gitu kan. Terus cukup satu orang aja, kalian berpasangan berdua, terus berdiri berhadapan ke lapangan masing-masing, terus kamu lakukan gerakan forehand lagi dan kembalikan menggunakan pukulan backhand untuk temanmu. Jadi ketika dirimu menggunakan pukulan forehand, nanti temanmu menggunakan backhand. Nanti kalau sudah udah nyaman ini, udah gampang mah ini mah, ya udah ganti. Jadi kamu yang forehand, nanti teman kamu yang backhand, maksudnya kamu yang backhand, temanmu yang forehand gitu aja, terus kamu lakukan sampai kamu sudah mulai ngerasa kayak nemu feel-nya. Terus lanjut nih, yang tadi kan diem aja tuh, terus sekarang kalian pakai ke kiri, ke kanan, terus kayak maju mundur gitu, jadi kayak melatih kayak kelincahan kalian juga gitu. Oke, lanjut, di sini ada aktivitas 3 di mana kombinasi gerakan servis panjang, forehand panjang, dan pendek tanpa net. Dan dilanjutkan menggunakan net dilakukan berpasangan atau formasi berbanjar. Nah, kalau di sini kan kita tadi udah misalnya kalian ini nggak punya net nih, terus kayak yang kita mainnya tuh di jalan di depan rumah deh, misalnya kita buat kayak tadi itu kan kayak apa tuh namanya, kayu gitu diberdirikan, terus kalian kasih tali rapia gitu kan misalnya. Nah, apa namanya, lanjut nih, kita lanjut ke aktivitas ketiga, yaitu pembelajarannya dilakukan secara berpasangan, masih berpasangan. Jadi kayak tadi misalnya kamu sama main sama adikmu gitu kan, kamu ajak dia untuk melakukan kombinasi servis panjang. Nah, kamu berdiri di salah satu lapangan dan pasanganmu di sisi lainnya. Jadi seperti gambar ini,
kamu misalnya di bagian sini, terus teman kamu siap untuk menerima di sini. Nah, untuk servis panjang, itu beda loh ya sama servis pendek. Nah, biasa kalau untuk servis panjang ini dilakukan untuk tunggal ya. Biasanya dilakukan untuk tunggal. Untuk servis panjang itu beda. Gimana sih, Bu? Perbedaannya? Jadi, untuk servis pendek itu biasanya dia seperti ini ya. Seperti ini dilakukannya. Tapi kalau misalnya untuk servis panjang, dia seperti ini. Kalau ini biasa, seperti sini gitu lah pokoknya. Jadi untuk servis sendiri juga ada perbedaannya gitu ya. Nah, terus lanjut tahapan selanjutnya itu kamu lakukan servis panjang ke arah temanmu tanpa net dulu ya. Jadi apa namanya? Tadi net tadi dilepas dulu. Kayak takutnya kayak nyangkut kan, namanya juga baru pertama kan belum bisa ya. Jadi kayak belajar dulu tanpa net gitu kan. Terus kalau udah bisa tanpa net, lanjut ke pelajaran ke 4 maksudnya di sini, yaitu servis panjang. Misalnya servis pendek panjang tanpa net. Nah, kalau ini beda ya. Beda yang tadi saya sudah jelaskan, dia pakai kayak gini. Nah, maksudnya yang tadi itu ketika misalnya kalian sudah hebat, kalian pakai net habis itu. Kayak pasti saya dulu pertama kali saya nggak bisa tuh pakai net. Kayak nggak nyampe gitu kan bolanya, Bu. Saya tuh selalu nyangkut, Bu, ketika saya servis, Bu. Ya udah, kalian tuh pasti ada prosesnya, nggak langsung bisa tuh, nggak ada orang yang langsung bisa servis panjang, langsung bisa servis pendek tuh nggak ada. Kalian pakai proses pelan-pelan, berkali-kali gitu ya. Nah, terus di sini pakai servis pendek forehand panjang dan pendek tanpa net yang diajukan dan dilanjutkan menggunakan net. Nah, sama seperti tadi yang awalnya kita nggak pakai net, nanti kalau udah ngerasa kayak aku bisa nih ngelewatin ini apa, kayak udah bisa kayaknya nih, udah kayak gitu kan, udah kan pasang netnya tadi yang kali rapi ya tadi kan. Terus aktivitas berikutnya diawali dengan berdiri di belakang dekat net. Nah, kalau yang tadi kita kan di sini ya, nggak mesti harus pas di sini gitu kan, di agak belakang sini nggak apa-apa. Nah, tapi kalau misalnya untuk servis pendek itu dia biasanya berdirinya itu dekat-dekat net gini, kaki kalian itu enggak, tapi nggak boleh menyentuh ya. Kalau menyentuh itu bola untuk lawan ya. Jadi kayak di belakang garis ini, tapi dekat-dekat sini dia ngelakuin servisnya. Karena dia servisnya kecil aja. Beda sama servis panjang. Kalau servis panjang kan dia pakai tenaga, pakai power gitu. Nah, untuk ini aktivitas pembelajaran diawali dengan berdiri di belakang dekat garis servis atau servis pendek dengan posisi melangkah. Jadi kaki kalian itu biasanya kaki kanan ya di depannya. Tapi kalau misalnya kalian yang mana kaki kiri juga nggak apa-apa. Itu senyamannya kalian. Terus kemudian ayunkan raket dengan lembut yang bisa dijelaskan, hingga bola jatuh ke dekat di belakang garis lawan. Jadi usahakan ya, saya kasih tahu, servis yang baik, yang benar itu ketika bola kalian servis terus menyemberangi net ini, terus masuk ke garis ini. Ini untuk ganda ya, pemain ganda khususnya itu dia seperti itu. Nah, terus dinyatakan gagal atau poin untuk lawan ketika bola kalian itu jatuh di sini, di depan garis. Itu akan dinyatakan out gitu, atau nggak sah ya kan. Sah ketika kalian masuk ke lapangan ini gitu. Nah, terus juga untuk servis juga nih sebenarnya tadi lapangan itu juga ketik out itu ketika bola kalian, saya servis nih di sini. Nah, terus kalian ngelewatin net, terus bolanya itu jatuh di sini nih, di daerah tengah-tengah antara garis dalam dan garis luar. Apakah itu masuk, Bu? Jadi itu dinyatakan keluar. Karena ketika kalian servis, bola itu hanya boleh jatuh di daerah sini. Nih, tapi untuk yang di garis samping, garis luar, garis dalam ini bisa boleh di sini, tapi kalau untuk di luar ini nggak boleh. Gitu. Nah, nih saya kasih tahu lagi, ketika kalian agak sedikit ribet ya, memang kalau ganda ini memang banyak
banyak memang peraturannya. Nah, terus kalau misalnya nih untuk bola pertama, saya misalnya servis nih bola pertama kan, apakah saya di kiri atau di kanan ya Bu ya? Ini basic aja sih, kayak mungkin banyak yang tahu sudah ya kan, tapi pasti salah satu dari kalian pasti ada yang nggak ngerti juga gitu kan, namanya juga masih pemula gitu ya, wajar aja. Nah kalau misalnya untuk pertama kali, misalnya kayak tim kami nih yang bawa, misalnya saya tuh di sini ya, di sini tim musuhnya berdua berdua ini masih, ini kita ngomongnya tentang ganda ya, itu saya misalnya servis pertama saya akan berdiri di sebelah kanan ya. Nah ini kan ini untuk poin yang genap, terus kalau saya ganjil di kiri, terus genap di kanan gitu terus ya. Jadi perbedaan untuk kiri dan kanan itu beda untuk servisnya tuh. Nah, terus ketika kalian sudah ngelakuin servis pendek nih, terus ke arah lawan, terus selanjutnya teman kalian yang saudara kalian tadi, pasangan kalian itu melakukan forehand atau backhand seperti kayak menangkis lagi kayak belajar. Jadi nggak cuma kalian yang belajar servis, tapi teman kalian juga bisa untuk forehand, untuk backhand gitu. Nah, terus kalau sudah lancar, gantian nih teman kalian yang servis, terus kalian yang forehand dan backhand. Nah, oke, ini saya ada contoh pembelajaran tentang ganda putra ya. Kalian bisa lihat di sini. Untuk servis dia silang.
Oke, ini contoh dari gambar kita. Ya, tadi dari lihat ketika dia servis untuk poin genap di kanan dan arahnya ke kiri. Terus kalau dari misalnya dari misalnya posisi poinnya dia ganjil, dia arahnya ke kanan. Dan ketika misalnya kalian servis dari sini terus kalian nggak sengaja ke sini, bolanya berarti salah alamat dan poin untuk si lawan ya. Oke, nah selanjutnya di sini untuk tunggal putra. Adalah Indonesia pada saat itu yang banyak. Tadi kan menggunakan servis pendek ya. Out ya bolanya, jadi poin untuk musuh.
Oke, sudah mungkin cukup ya untuk melihat perbedaan ya tunggal dan ganda tadi ya. Ini mana kalau misalnya tunggal itu dia pakai lapangan itu yang cuma garis-garis untuk samping dan belakang itu untuk garis luar. Nah, terus kalau misalnya di ganda ini ganda putra itu dia pakai semua lapangannya ya. Untuk servis juga udah saya jelaskan. Kita masuk ke puncaknya, untuk kesimpulan di mana bulu tangkis termasuk dalam permainan bola kecil yang banyak digemari seluruh dunia. Untuk prestasi yang diraih pada cabang ini sudah tidak diragukan lagi. Contohnya sekarang ada bulu tangkis Indonesia banyak sekali dipakai oleh negara lain, seperti untuk ganda putra seperti Kevin dan Marcus itu kan sudah memiliki 32 juara dan sekarang dia menduduki nomor 1 dunia sejak tahun 2017 hingga sekarang. Nah, terus untuk pertandingan bulu tangkis ada 2 pertandingan, yaitu ada ganda dan tunggal. Ganda terdiri dari ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran, dan untuk tunggal yaitu ada tunggal putra dan putri saja. Nah, permainan ini menggunakan alat yaitu raket seperti yang tadi kalian lihat untuk pemukulan dan shuttlecock untuk sebagai bola yang digunakan dalam olahraga bulu tangkis ini. Dan untuk bolanya ini terbuat dari rangkaian bulu angsa yang disusun membentuk kerucut seperti ini dengan pangkal berbentuk setengah bola yang terbuat dari gabus. Oke, baik untuk materi bulu tangkis pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Minggu depan kita masuk ke bela diri ya, yaitu apa namanya pencak silat ya. Untuk permainan udah selesai. Kemarin ada bola besar, bola kecil ya kan. Oh ya, saya ingin mengingatkan kembali kepada kalian yang masih saja belum mengumpulkan tugas untuk segera mengumpulkan tugas kepada saya. Saya tunggu pokoknya sampai saya itu capek dulu ya untuk menagih tugas kalian. Terus yang kedua, jangan lupa untuk yang kayak misalnya belum ulangan harian kemarin bisa kalian chat saya untuk Bu, gimana Bu sebelum ulangan harian nih? Saya harus gimana? Nanti kalian bisa chat saya langsung di WA, boleh. Nah, untuk misalnya ibu saya nggak punya nomor ibu nih, ya udah kalian boleh tanya ke teman kalian. Ada banyak kok yang WA saya untuk nanyain tugas kayak Bu saya belum ngumpul tugas, saya mau ngumpul nih boleh nggak gitu. Masih ada kesempatan kok buat yang belum ngumpul, jadi saya tunggu secepatnya buat kalian. Tugas yang kemarin itu video ya yang belum ya, sama harian juga lumayan banyak yang belum. Dan yang kemarin untuk nilai KPS ya, untuk yang sudah remedi insya Allah nilainya udah lumayan lah daripada yang kemarin gitu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya ada kata-kata salah atau yang tidak berkenan untuk di dalam hati kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.